Makasih. Ya, sebelumnya tadi udah diinformasikan oleh Fiona, saya ini seorang coach. Jadi saya ini pengajar dan saya banyak banget mengajar tentang pengembangan diri, juga mengajar tentang beberapa ilmu-ilmu psikologi dan beberapa ilmu berkaitan dengan kejiwaan. Saya juga banyak membantu orang-orang untuk melakukan terapi, konseling, trauma, dan sebagainya. Dan saya punya channel YouTube. Jadi channel YouTube saya ngomongin tentang pengembangan diri, tentang kehidupan, tentang bagaimana melakukan perubahan. Ada hal yang menarik kalau teman-teman semua ngeliat tadi ya. Yang pertama dari Nelly gitu ya. Nelly sharing bahwa Allah betapa mengasihi kita. Kemudian ke Agatha mengenai roh, tubuh, dan jiwa. Dan kemudian ke Fiona tadi bagaimana cara Allah memandang kita. Saya yang sudah dibaptis sejak SMP kelas 1, saya sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya merasa nggak masuk akal buat saya. Kenapa saya berani mengatakan ini nggak masuk akal buat saya? Karena setelah saya tahu kalau ke gereja itu cuma hanya sebagai ritual untuk pergi ke gereja, sampai di satu titik akhir ujung-ujungnya percuma gitu loh. Berdoa sama Tuhan, ya kadang dikabul, kadang enggak gitu loh. Mindset saya berpikir bahwa manusia yang penting adalah bekerja keras, mati-matian fight dan sebagainya. Ini pandangan saya dulu ya, bukan sekarang. Kenapa saya berani mengatakan ini? Jadi gini, sampai akhirnya saya mengalami saraf mata saya putus, saya cuma punya satu mata sejak SMP kelas 3. Bapak saya kemudian meninggal beberapa bulan kemudian karena kanker, kemudian meninggal. Rumah kami disita oleh bank. Yang kasihan adalah adik saya yang paling kecil. Adik saya tahun 96 memakai narkoba putau. Tahun 96. Saya tadi sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman di depan bahwa ini berdiri sejak tahun 2002. Saya bilang, pada tahun 96 itu sulit sekali mencari orang yang mau ngebantu tentang narkoba. Adik saya pakai putau, suntik, dia pakai, dan hampir mati overdosis di jalan. Dan ya kalau bisa saya katakan, ya jadi maling, ya pasti ngalamin karena butuh narkoba gitu ya, butuh putau. Kalau pergi ke salah satu klinik terkenal, ya salah satu dokter terkenal juga di daerah Jakarta Selatan, kita tahu tuh di depannya semuanya pada pakai narkoba dulu sebelum ke dokter gitu ya. Kata ini terakhir kali gitu. Jadi saya ngeliat tuh sering banget orang di mobil pada teler dan sebagainya. Dan saya coba bantu berangkat bawa ke gereja. Saya bawa ke gereja, dulu saya gereja di Katolik. Saya bawa ke gereja Katolik dan gereja Katolik tidak bisa menangani sama sekali pada saat itu. Pada saat itu tahun 96, kemudian kerusuhan 98 dan sebagainya. Adik saya pakai sejak SMP kelas 3, dia memakai narkoba. Kenapa? Karena nggak ada ayah. Jadi dia punya alasan selalu untuk sakau berulang-ulang. Jadi saya sudah parno, sempat parno dengan ikat pinggang, sudah parno dengan jarum suntik gitu ya. Karena sudah pasti apa yang terjadi, pasti dia akan pakai. Dan saya adalah kakak pertama yang harus bagaimana nih adik saya bisa selamat. Saya bawalah ke beberapa tempat dan tidak sembuh sama sekali. Pernah suatu ketika kami bawa ke Cikanyere, ke Lembah Karmel di daerah Puncak. Ikutlah ibadah, ikutlah pembelajaran firman di sana. Di sana Lembah Cikanyere nggak mau terima. Awalnya nggak mau terima. Kenapa nggak mau terima? Karena tidak ada pengobatannya. Kalau sekarang saya tadi baru dengar katanya di sekitar sini ada Romo Somar gitu ya. Dulu Romo Somar itu cuma membantu penyembuhan doang untuk orang sakit tertentu gitu. Singkat cerita, akhirnya setelah dibawa ke Cikanyere, pulang, wah keren sekali. Tiap pagi ibadah, tiap pagi lihat lilin, gitu ya. Ini bukan jaga ini ya, bukan jaga babi ngepet, bukan gitu. Lihat lilin, gitu ya. Dan tiap pagi melakukan itu, dia beribadah, berbahasa roh, wah keren sekali. Sebulan doang bertahan. Dicongkel lemari nyokap saya, bawa uang lari, menghilang dari rumah selama 3 bulan. Menghilang 3 bulan, hampir mati di jalan overdosis. Adik saya kena hepatitis B. Tetapi karena kebaikan Tuhan, adik saya bertobat.
Kami bawa ke Ungaran Semarang selama 3 bulan. Kalau di sini saya lihat, di sini keren loh. Saya bilang, saya tadi sempat melihat beberapa tempat, di sini keren banget. Di sana tidak diperlakukan seperti manusia gitu. Saya ingat banget kok. Karena saya jemput di Ungaran Semarang, pulang dari sana kami kirim langsung ke Papua. Kebetulan istri saya, bapaknya dulu adalah Departemen Kehutanan. Jadi bisa saya kirim langsung ke Papua, carilah narkoba di sana. Asumsi saya kan gitu ya. Paling nggak ganja-ganja mungkin ada di Papua, sana nggak ada, Pak Putal. Dan tahu apa yang terjadi di sana? Benar, adik saya bersih. Bersih dari narkoba, bersih total dari narkoba, dan yang paling menarik adalah apa? Sekarang, per hari ini. Memang dia sempat takut, jadi gini ya, narkoba itu seperti, apa ya istilah saya, setan tuh kayak nggak mau ngelepasin Anda gitu ya. Karena setan tuh berusaha untuk menarik Anda untuk kembali lagi ke lubang yang sama. Karena bisa aja ketemu teman di tengah jalan, sini bro, apa kabar? Dituncepin lagi, pakai suntikan dan sebagainya. Dan itu berulang dan capek banget. Maka adik saya nggak berani, kalau tinggal di rumah dia nggak berani ya. Jadi waktu itu ibu saya sempat kena stroke karena adik saya pakai narkoba itu. Singkat cerita, adik saya sudah sembuh total, sudah menikah, sudah punya anak, dan puji Tuhan, ini yang menarik. Adik saya IQ-nya nggak tinggi. Adik saya IQ-nya cuma 90. Saya percaya dia mungkin 98, 89 itu bukan karena dia bodoh, tapi karena narkoba. Saya percaya karena itu. Dan tahu apa yang terjadi? Dia ngambil sekolah S1 di Papua. Ngambil sekolah apa? Teknik Informatika. Can you imagine teknik informatika di Papua? Belajar apa itu? Di tahun 2000. Ya, di sana. Tapi apa yang terjadi? Ini yang menarik. Dia ngelamar kerja, dia keterima di perusahaan besar, dan kemudian akhirnya sampai sekarang. Dan per hari ini adik saya posisinya sudah GM di salah satu company. Bukan hanya itu, dia sangat takut sama Tuhan, dia sangat rajin banget berdoa, dia Katolik, dia tetap rosario dan sebagainya. Dan yang menarik lagi adalah dia punya per hari ini punya 3 tempat gym, punya 4 bank BPR. Dan itulah yang Tuhan berkati pada keluarganya dia, dan saya ngelihat betapa keluarganya diberkati sekali, terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan yang menarik, seorang Antonius Arif, karena juga dalam kehidupan yang bisa saya bilang kurang beruntung pada saat itu, saraf mata rusak, minder, trauma, punya ketakutan, kecemasan, belum masalah rasis, suku dan agama dan sebagainya. Itu saya ngalamin banget. Yang namanya digebukin di bus udah sering saya pernah digebukin. Digebukin pulang-pulang bibir nyonyor udah sering banget tuh saya ngalamin kayak gitu. Tapi perjalanan penting saya belajarlah segala ilmu yang namanya dari ilmu bela diri sampai ilmu gaib pun saya belajar gitu ya. Nggak kayak dulu pakai ini caranya katanya kalau dibacok nggak mempan gitu ya. Itu saya sempat belajar kayak gitu-gituan tuh. Nah, dalam perjalanan saya itu saya menemukan bahwa saya mulailah belajar yang namanya hipnoterapi. Saya punya gelar doktor hipnoterapi sampai hari ini. Saya pengajar license trainer untuk Neuro Linguistic Programming, bagaimana mengubah otak dengan cepat. Jadi orang setengah gila kasih ke saya bisa sembuh dengan cepat. Karena saya ngerti bagaimana caranya. Saya mengajar di beberapa kampus psikologi untuk membantu bagaimana melakukan perubahan kepada orang. Seorang Antonius Arif yang sangat sains, disuruh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kayaknya berat banget. Nggak masuk akal di kepala saya gitu. Karena saya hanya percaya sains yang saya percaya. Yesus saya asumsikan itu cuma manusia biasa yang menjadi Tuhan. Asumsi saya sebelumnya, bukan sekarang ya, sebelumnya. Sampai akhirnya saya mendapat masalah yang sangat berat. Ya, cuman masalahnya saya nggak boleh cerita sama istri saya gitu ya. Jadi dapat masalah yang sangat berat. Nah, masalah itu saya udah pernah minum Baygon, dan jangan ditanya rasanya kayak apa Baygon gitu ya. Dan saya udah ngalamin itu semua perjalanan yang berat itu. Dan saat itu lucunya saya mulai mengenal Tuhan yang benar. Ketika mengenal Tuhan yang benar, saya dengar dari lagu salah satu pendeta namanya Weliar Kauntu. Lagunya pasti sering juga dinyanyikan di sini. Di lagu itu saya terpesona dengan Yesus. Saat itu masih otak saya belum bisa terima tuh Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, belum bisa terima. Karena nggak masuk akal buat saya. Kok bisa ya ada manusia disebut Tuhan gitu, nggak masuk akal buat saya. Akhirnya saya mendalamin filsafat. Saya dalamin semua ilmu filsafat. Puji Tuhan saya cukup dalam di beberapa ilmu dan sempat heboh waktu di masa pandemi. Kalau Anda pernah dengar dulu masa pandemi ada yang disebut namanya stoisme. Saya dalamin. Dan saya adalah orang nomor 2 di Indonesia untuk stoisme itu.
Makin dalam saya belajar filsafat, bukan dekat kepada Tuhan, tapi makin membuat saya jauh dari Tuhan. Saya cuma tahu ada sesuatu yang besar di sana, tapi saya nggak percaya itu Yesus adalah Tuhan. Dalam perjalanan itu akhirnya saya mulai, yang tadi ya, lagu dan sebagainya, saya harus merubah hidup saya berantakan dan sebagainya, saya harus merubah. Yang pertama saya lakukan untuk mengubah, bukan langsung saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi yang saya lakukan pertama kali adalah saya mempelajari secara sejarah, masuk akal atau enggak Yesus sebagai Tuhan. Saya cari semua pengetahuan, make sense nggak make sense-nya. Saya belajar segala ilmu apologetik, saya belajar. Saya punya sertifikasi apologetik dari gereja Reform, saya belajar langsung. Saya penasaran, kayaknya nggak masuk akal buat saya. Mana mungkin gitu ya, seorang manusia bisa diakui sebagai Tuhan. Kalau orang lain bilang, udah imani aja, imani. Oh saya nggak bisa tuh, disuruh imani nggak masuk akal. Jadi ketika saya belajar, Fiona, Nelly itu adalah sahabat saya yang pasti dari awal, sama Agatha juga sahabat saya yang mengatakan, waduh Coach Arif mah kebanyakan mikir. Makanya dari tadi kalau teman-teman perhatikan, selalu saya mulu yang kebagian jadi tubuh kan. Sadar ya? Saya mulu yang jadi tubuh gitu ya. Nah itu jiwa roh, saya tubuh lagi gitu. Kenapa? Karena memang nggak percaya tubuh itu, kita taunya adalah kalau lu jatuh susah, lu jatuh bangkrut, lu punya masalah, ya bangkit. Jangan nyerah, maju. Dua itu nggak ada di kamus saya, tuh nggak ada tuh. Di kamus saya adalah bangkit, fight. Itu yang mesti dilakukan. Itu yang saya percaya, gitu ya. Dan tahu apa yang terjadi karena saya tahu nggak bisa menghadapi itu semua. Barulah saya menemukan Yesus yang sesungguhnya. Disitulah saya mulai belajar, saya percaya Roma 10 ayat 9-10, bahwa saya percaya dengan mulut dan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menyelamatkan saya. Pertanyaan menarik, kok bisa percaya? Karena saya punya bahkan PowerPoint-nya ada 500 bukti. 524 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ada risetnya 524 bukti. Dan 524 nggak mungkin kebetulan. Dan itu hanya mengarah semua ke Yesus. Dari situ saya mulai ngeliat, oh Yesus ini big deal. Yesus ini benar. Bukan bohongan, bukan katanya gitu dan sebagainya. Dan apa yang terjadi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya diubahkan. Hidup saya diubahkan, hubungan saya dengan anak bagus, hubungan dengan pasangan bagus gitu ya. Bahkan termasuk saya saking ingin banget ya, tadi Agatha sempat menyebutkan bahwa ya, apapun yang keluar dari mulut meluap dari hati. Itu adalah kata-kata mutiara istri saya. Sebelumnya waktu ketika saya sering ngomong kepleset gitu ya, ngomong yang gak benar ke istri saya, itu kata-kata yang sering keluar. Dan saya memutuskan mengubah. Orang belajar, saya belajarlah firman. Orang-orang cuma bilang gini, ngapain sih lu belajar firman? Lu ngapain sekolah-sekolah firman gitu ya? Saya sekolah firman, saya kebagian 4 tahun kita ya. 4 tahun ya? 4 tahun, kalau Pak Iman kayaknya 10 tahun ya kayaknya. Bener-bener ya? Hampir 10 atau 7 berapa tahun tuh ya. Nah jadi beliau kakak kami gitu ya. Beliau adalah mentor kami semua. Jadi makanya ketika ngejalanin itu saya 4 tahun sekolah firman, belajar di Charis Bible College, lanjut saya karena penasaran, lanjut tahun kedua, masih di Charis, saya ngambil lagi sekolah Alkitab di tempat lain, Rema. Saya ambil lagi Rema. Dan puji Tuhan udah lulus saya juga, sertifikasi juga. Belajarnya berapa tahun? Sama, 3 tahun. Apakah cukup? Enggak, karena saking penasaran, nggak masuk akal buat saya. Jadi nyari lagi, sekolah lagi dengan sekolah Alkitab lain. Saya belajar dengan Bill Winston, saya ngambil sekolah dia 3 bulan. Apakah cukup? Tidak, saya belajar lagi dengan Dr. Henry Wright yang membuat buku tentang the root cause of disease. Karena saya penasaran, ini Tuhan ini big deal apa enggak? Dan puji Tuhan per hari ini saya diberi kemampuan. Tuhan meminta saya untuk berangkat sekolah teologi. Dan saya lagi ngambil sekolah teologi, S2. Jadi pertanyaan yang mana, kenapa saya sampai segitu-gitunya kepada Tuhan? Karena saya menemukan ternyata apapun yang jadi permasalahan dalam kehidupan, jawabannya ada di Yesus gitu loh. Yang semuanya udah ditunjukkan tadi, this is big deal loh. Ini bukan cuman kaleng-kaleng gitu bahasanya anak-anak sekarang. Ini bukan kaleng-kaleng. Dan saya menemukan bahwa di pembelajaran yang kita lihat bahwa sebenarnya tadi udah clear banget. Satu, ya Tuhan mencintai kita. Percaya nggak saya ini Tuhan cinta saya? Nggak percaya. Karena saya diajarin kalau Tuhan baik sama kita, kalau kita berbuat baik.
Kalau kita berbuat benar, itu ajaran server sebelah sebenarnya. Karena mereka dikejar untuk amal ibadah. Kita nggak dikejar itu. Karena kita ada Yesus. Kok gampang banget ya masuk surga? Memang gampang. Tapi untuk kelanjutannya yang menjadi challenge. Banyak orang cuma mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya untuk masuk surga. Sedangkan kita, mohon maaf, kita nggak cukup untuk masuk surga saja. Tetapi kita harus menguasai, menghadapi semua tantangan. Apalagi nanti teman-teman akan menghadapi itu keluar dari sana. Ini yang gambaran menarik. Jadi kalau kita tahu Tuhan menyayangi kita, maka tidak ada ketakutan. Antonius Arif, orang sains, berpikir pakai otak mulu, saya penuh kecemasan, saya penuh ketakutan. Kenapa takut? Kalau nggak ada order ngajar, karena saya pengajar, saya mengelilingi Indonesia, mengajar di berbagai company, jadi ada rasa ketakutan. Aduh, kalau nggak ada order gimana? Nanti karyawan saya mau saya gaji pakai apa gitu loh ya. Tetapi yang menariknya adalah di dalam Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Di dalam Allah tidak ada roh ketakutan. Jadi kalau saya ada ketakutan berarti ada Allah atau tidak? Tidak ada. Tidak ada roh Allah di dalam saya. Kalau gitu berarti wajar dong kalau saya ketakutan. Berarti pertanyaannya, kalau saya bisa menghilangkan ketakutan, maka saya hanya independen hanya sama Yesus saja. Kalau saya punya roh ketakutan, berarti saya dependennya kepada roh siapa? Iblis. Karena ada ketakutan. Ini dua kubu nih. Tuhan atau iblis. Mana yang kita mau deketin? Ini tergantung kita nih. Kalau ada takut berarti dekat sama iblis. Kalau kita nggak ada ketakutan berarti Tuhan. Itu dulu gambarannya. Dan apakah itu mudah? Tidak. Saya ngejalanin. Makanya tadi Fiona juga beri kesaksian kan. Baru dapat Desember kemarin gitu ya. Hal yang menarik. Saya pun juga sama. Tidak semudah itu gitu ya. Yang kita ajarin di sini kelihatannya gampang. Nanti perjalanannya nggak semudah itu perjalanannya. Challenge-nya pasti banyak. Yang kedua yang paling menarik. Yang tadi diajarkan oleh Agatha. Itu keren banget gitu. Karena saya hanya melihat kepada Yesus, melihat kepada roh, saya nggak mau lihat daging saya menghadapi kesulitan, saya nggak mau pusing tentang daging saya menghadapi problem, saya nggak mau pusing. Orang mau menghina saya, orang mau kondisi saya mau bangkrut, mau kondisi saya bertengkar dengan pasangan saya mau cerai dan sebagainya, I don't care, karena saya hanya mau memandang kepada Yesus. Dan ini yang menarik, yang membangkitkan saya. Nah makanya katanya, kata kuncinya adalah kalau pas ada problem, fokus pada Yesus. Katakan fokus pada Yesus. Itu aja yang mesti dilakukan. Nah, yang ketiga tadi gue di-clear banget. Kalau ketiga tadi adalah bagaimana Allah melihat kepada kita. Ingat, Allah melihat ke kita, sebenarnya yang dilihat bukan si Arif lagi. Karena dalam firman-Nya dia mengatakan, ya, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Artinya, saya di dalam Yesus, maka yang Allah Bapa ngelihat bukan si Arif, si pendosa. Bukan si Arif yang ngaco hidupnya. Yang Allah lihat adalah Arif di dalam Yesus. Cuma itu. Nah, karena Arif udah di dalam Yesus, saya aman. Saya nggak perlu takut apapun. Dan yang menarik adalah, setiap kita mendapat pencobaan, dapat ujian, yang diuji bukan Anda, teman-teman. Yang diuji adalah iman Anda. Katakan iman Anda. Kalau yang diuji adalah iman Anda, berarti Anda harus naik kelas. Perkatakan firman. Yang tadi udah diajarkan, perkatakan firman apa yang kita mau lihat. Itu Nelly tadi kalau dikasih waktu setengah jam lagi, dia akan mau cerita pengalaman hidupnya dia. Dia akan menceritakan betapa Allah mencintai dia luar biasa. Pertanyaannya, masa sih Arif gak ngiri sama Nelly? Ngiri. Itulah makanya kenapa saya mulai cari. Tapi memang perjalanannya beda. Perjalanan dia langsung cinta. Perjalanan saya otak. Jalan dulu gitu. Masuk akal kagak ya? Masuk akal enggak ya? Itu ya perjalanan yang menarik gambarannya. Jadi kita masuk ke slide yang pertama. Nah ini yang bagian dari nomor 4 yang mau kita bahas lebih dalam. Boleh slide-nya? Nah, jadi kalau teman-teman lihat di halaman 1 di modul Anda, itu ada gambar salib dan ada bagian di dalamnya. Di bagian dalamnya itu yang nanti kita ada diskusi bagaimana kalau menghadapi masalah apa yang harus Anda lakukan. Nanti kita akan kupas satu-satu ya. Kita slide-nya boleh? Yuk lanjut. Masuk ke halaman 1 slide-nya.
Di dalam slide ini, ntar lagi muncul, ya, kita belajar mengenai bagaimana cara kita mengenal diri kita. Yang menarik adalah ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga Anda sudah dikenal sebagai anak Allah. Katakan anak Allah. Anda bukan diri Anda lagi. Arif bukan Arif yang dulu. Arif ini anak Allah. Kalau Arif adalah anak Allah, maka saya harus melihat perjalanan saya, identitas saya. Ketika ada masalah, saya ngeliat sebagai anak Allah. Saya nggak boleh ngelihat masalah sebagai Antonius Arif, anaknya bapak saya namanya Effendi Suparman, ibunya namanya Bu Megawati, tetapi Arif sebagai anak Allah. Karena kita udah diadopsi. Kita udah diangkat sebagai anak Allah. Karena kalau kita sudah diangkat anak Allah, apalagi yang kita takutan? Coba sebentar kita baca ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia, kita di dalam Dia nih, Dia Yesus nih, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Kita dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Katakan, perhatikan. Dipanggil, berarti saya dipanggil. Karena ada orang yang ngajarin, oh nggak semua orang dipanggil untuk masuk surga. Nggak, Anda semua dipanggil. Tapi masalahnya Anda mau terima apa enggak? Itu keputusan Anda. Sama seperti Antonius Arif, udah terima waktu SMP, kelas 1, udah dibaptis. Apakah pertanyaannya saya sudah menerima Yesus? Belum. Saya baru terima Yesus itu mungkin baru 5 tahun. Yang benar. Kalau dulu bukankah saya ada syahadat gitu kan? Syahadat para rasul. Ya betul ada syahadat para rasul. Tapi syahadat para rasul itu cuma di mulut, bukan di hati. Kalau belum di hati artinya Anda belum lahir baru. Anda belum benar-benar menerima Yesus. Itu cuma mulut. Anda cuma nanya di KTP ada tulisan Kristen. That's it. Sedangkan kalau lahir baru Anda mengaku dengan mulut dan hati. Katakan mulut dan hati. Nah, itu yang jadi pegangan. Nah, Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggil ya. Kita semua dipanggil. Ya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita dibenarkan. Dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Jadi Anda gak usah takut lagi. Anda sudah dibenarkan di hadapan Bapa. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Haleluya. Kita udah dimuliakan nih, di dalam Yesus. Karena Yesus, bukan karena kita. Next slide. Nah, ya, jadi Allah menyatakan kita sudah lengkap dan kita lengkap di dalam Dia. Jadi, ya, Kolose 2 ayat 9 sampai 10, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Kamu telah dipenuhi dalam Dia. Kamu dipenuhi. Penuh itu apa ya? Ini Arif, dipenuhi. Air nih, kalau gue tuang air. Maka saya sudah dipenuhi oleh di dalam Dia. Dan ingat, Allah Bapa mengatakan, kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Kalau kita adalah bait Allah, di dalam kita ada siapa? Bait itu katanya rumah. Di dalam kita ada siapa? Ada cerita yang menarik dalam kisah Obed Edom tentang Daud. Singkat cerita, Daud pernah masukin tabut perjanjian pakai kerbau, pakai lembu. Padahal clear banget, harusnya tidak boleh ditarik lembu. Ditangkap oleh keturunan dari Harun, suku Lewi. Kepleset dong, dipegang sama orang. Ketika dipegang, akhirnya orang yang megang itu mati. Yang memegang itu mati bukan karena apa-apa, karena tabut perjanjian begitu suci. Karena Tuhan begitu suci, ketika kita yang berdosa memegang, dulu bisa mati. Makanya para imam agung zaman dahulu kalau mau dia masuk ke dalam tabut perjanjian, masuk ke dalam bait Allah, itu diikat kakinya. Supaya apa? Supaya kalau mama dia mati ditarik keluar. Dan menariknya, ini buat catatan teman-teman. Tabut perjanjian tersebut dititip di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Tahu apa yang terjadi?
Dititip di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Rumah, seisi rumahnya selama 3 bulan berlimpah-limpah. Mendapat berkat berlimpah-limpah. Berarti kalau kita adalah bait Allah, bukankah Anda semua bisa memberkati teman-teman satu sama lain? Bukankah keluarga Anda yang dekat sama Anda akan diberkati? Amin. Yang mau saya kasih gambaran yang terakhir ini, karena udah 1 menit, saya cuma mau kasih gambaran yang sederhana. Anda harus ingat siapa Anda di dalam Tuhan. Dan nanti di dalam selesai berikutnya gitu ya, bahwa jelas banget bahwa kita sudah diangkat menjadi anak. Kalau kita jadi anak, maka Anda harus pede. Aku anak. Jadi bisa ngerti kan kenapa Nelly begitu pede? Nelly begitu pede karena dia anak Allah. Maka dia pede banget gitu loh. Begitu juga kalau Anda adalah anak Allah, Anda pun harus layak pede berhadapan dengan siapapun. Ya, silakan Anda salaman kiri kanan, Anda ngomong, saya anak Allah. Salaman. Katakan anak Allah, saya anak Allah. Saya anak Allah, saya anak Allah. Ya, oke. So, saya akan tutup hari ini ya untuk pembicaraan. Nanti kita akan ada diskusi, nanti kita akan ada poster yang nanti akan dibantu bersama teman-teman. Yuk, mari kita berdoa dulu. Bapak, kami datang kepadamu hari ini. Terima kasih Bapak. Ini anak-anakmu ya Bapak. Ini anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa ya Bapak. Mereka dicintai. Mereka disayang. Aku tahu Bapak, bahwa iblis gak mau lepas dari hidup mereka. Tapi kami tahu Bapak, bahwa mereka mencintaimu ya Bapak. Biarkan benih firman yang ada di hati mereka akan tumbuh luar biasa dalam kehidupan mereka Bapak. Aku mau berkatakan ada berkat buat kehidupan mereka. Aku mau berkata kelepasan dari segala problem. Aku ikat segala problem roh-roh jahat dalam hidup mereka Bapak. Aku lepaskan berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka dibebaskan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, keluarga mereka diberkati. Apapun mereka lakukan, di tangan mereka dibuat berhasil. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kekal kini sepanjang masa. Haleluya. Amin.